Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul ketiga mengenai Crypto Portfolio Management. Dan sebelum video ini saya mulai, nothing I say is financial advice. Video ini adalah analisa internal yang kita lakukan. Nah, di sini saya akan bahas mengenai struktur, mengenai jurus, mengenai strategi, mengenai rahasia yang kita pribadi lakukan dalam mengelola fund kita yang nilainya ratusan miliar. Nah, di sini saya selalu suka ya pakai analogi yang namanya barbell strategy, suatu strategi yang dirumuskan ya oleh John Bogle pada waktu itu. Kenapa? Karena saya suka yang namanya keseimbangan. Saya suka yang namanya balance. Saya suka yang namanya proporsi yang tepat, proporsi yang pas. Dan saya tidak suka kalau lagi missing balance. Kenapa? Kalau lagi missing balance itu berarti ada chance terjadi yang namanya atau timbul yang namanya risiko. Dan saya orangnya itu bukan yang menghindari risiko, tapi saya orangnya yang mengontrol risiko. Dan menurut saya pribadi, ya strategi ini adalah strategi yang paling bisa diterapkan, paling bisa digunakan bagi teman-teman, karena works bagi kita pasti juga works bagi teman-teman semuanya. Nah, kita menggunakan strategi yang kita ngomong ya, crypto barbell strategy, di mana kita memadukan dua hal, yaitu adalah hal yang paling konservatif dan juga hal yang paling agresif. Jadi kita benar-benar ambil mana yang paling ekstrim stabilnya dan juga mana yang paling ekstrim enggak stabilnya. Dan ya ini contoh ya, misalkan hyper konservatifnya di sini kita itu adalah melakukan pembelian Bitcoin secara berkala. Mengapa pembelian Bitcoin? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di modul selanjutnya. Ya jawabannya karena itu adalah aset yang paling besar di market. Kita lagi di bull market dan juga narasi tentang Bitcoin jadi memang sangat kuat digaungkan oleh banyak sekali institusi dan juga berbagai negara yang ada di dunia saat ini. Dan hyper agresif yaitu adalah trading altcoin, trading meme coins, dan juga aktivitas-aktivitas lain yang mana cuannya itu bisa kita ngomong adalah asymmetric bet. Kita masukkan size investasi yang kecil dengan harapan dia berlipat-lipat ganda mengalami kenaikan, dan ya kita selalu ambil kenaikan itu untuk bisa ya memperoleh cuan yang mana sangat eksponensial. Mengapa strategi tersebut ya cukup menarik diterapkan di market, atau misalkan teman-teman ya di sini mau menerapkan strategi ini, ada 3 hal di sini. Pertama adalah keseimbangan yang ekstrim. Saya udah jelasin. Saya bukan orang yang oke saya mau all in Bitcoin aja, atau misalkan saya seperti orang gila, oke saya hanya beli altcoin, ya semua altcoin saya beli, saya nggak punya Bitcoin sama sekali, itu gila. Tapi keseimbangan ekstrim di sini saya masih punya bantalan yang kuat atau jumlah Bitcoin yang stabil yang mengalami kenaikan, tapi saya juga tidak loss exposure dengan Ethereum, dengan Solana, dengan Hyperliquid yang menurut saya ya kalau dia naiknya lebih oke atau exponentially growth, ya saya juga masih punya exposure di situ. Saya bukan orang yang oke saya mau left out ketika ada opportunity di market dan saya tidak bagian dari itu. Itulah mengapa ya saya cuan di Hyperliquid, saya cuan di Fartcoin, dan juga berbagai koin-koin yang ada lainnya. Karena saya nggak mau left out dengan opportunity yang ada di market. Menurut saya itu cukup menyakitkan ketika saya hanya hold Bitcoin terus tiba-tiba ada Hyperliquid ya dari $3 ya ke $30 plus, terus habis itu saya nggak punya di situ, atau Fartcoin yang mana ya dari puluhan juta bisa jadi miliaran, ya saya nggak mau kalau saya nggak punya exposure di situ, meskipun ya exposure-nya itu juga sangatlah kecil. Itulah mengapa ya yang kedua, teman-teman tetap punya landasan yang stabil. Kalau 70%-nya itu adalah Bitcoin, teman-teman hanya perlu mainin 30%-nya. Karena 70%-nya udah stabil banget, tinggal main-main tapi porsinya itu 30% aja. Jadi ini keep in mind ya, teman-teman harus menerapkan ini. Dan terakhir ya pertumbuhan eksponensial. Karena 30% ini kalau bisa naik 10 kali lipat ya, portofolio teman-teman itu gain-nya 300%. Belum lagi kalau Bitcoin-nya double. Itu berarti teman-teman overall bisa sampai gain 400-500%. Itulah mengapa teman-teman kalau lihat di testimoni kita ya, member-member banyak yang mengalami keuntungan yang sangat tinggi karena bantalannya kuat di Bitcoin, 30%-nya mereka mainan yang lain. Nah, ini contohnya ya, misalkan dari uang 100 juta ya, 70%-nya ya, di bagian sininya ini untuk nabung Bitcoin dengan 2 strategi yang mana nanti akan kita jelaskan. Atau di sini juga teman-teman bisa melakukan diversifikasi dari sisa 30%-nya. Artinya apa? Kalau dari uang 100 juta, 30 jutanya ini teman-teman bisa gunakan untuk NFT, bisa gunakan untuk staking ya, airdrop, DEX trading, atau hunting-hunting IDO, ICO, atau juga trading altcoin ya secara dua arah. Namun menurut saya pribadi, ini pendekatan yang tidak
maksimal. Kenapa? Karena 30%-nya ini harusnya kita konsentrasikan ke satu 2 hal. Mengapa? Karena kalau enggak ya 30% ini kan relatif lebih kecil. Kalau kamu mau nangkep semuanya ya, semua opportunity yang ada di market, jawabannya uang kamu akan bisa terpecah-pecah dan kamu nggak bisa dapatkan growth yang eksponensial. Ingat, kamu punya kapasitas dan juga punya keterbatasan. Kalau kamu maunya semua kamu sikat, ya kamu yang jadinya disikat sama market. Jadi jangan coba ya banyak sekali kesempatan, tapi teman-teman bisa ya fokus 30%-nya ini misalkan untuk altcoin trading 2 arah. Jadi dari 100 juta nih ya punya duit, 70 jutanya untuk Bitcoin, 30 jutanya untuk trading altcoin. Itu sangat demokratis menurut saya pribadi. Atau di sini teman-teman bisa yang kedua nih, misalkan 70%-nya ini untuk Bitcoin, sisanya 30%-nya untuk trading meme coin. Itu juga bisa teman-teman lakukan. Teman-teman pun ketika trading altcoin bisa memilih 2 instrumen, antara itu derivatif atau spot. Ya, derivatif itu trading 2 arah. Teman-teman bisa long, bisa short, opportunity-nya jauh lebih banyak. Ketika seperti ini market lagi merah, teman-teman juga bisa ambil peluang, ambil kesempatan. Namun di sini teman-teman harus disiplin terapin yang namanya stop loss. Apa itu stop loss? Ya stop loss itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk minimalisir ya risiko yang ada ketika aset ini turun terus atau ketika aset ini naik terus. Dan kemudian ya ini derivatif ya likuiditasnya lebih banyak, kemudian di track ini lebih gampang. Tapi kalau spot trading ya biasanya hanya bisa beli, soft SL boleh ya, teman-teman nggak boleh hard stop loss ya, atau stop lossnya udah ditentukan di awal, bisa sambil teman-teman lihat chartnya. Dan spot trading harus punya tracker, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa pakai coin market cap. Nah biasanya teman-teman kalau mempelajari ya banyak tentang derivatif market, bisa pakai ya, misalkan CoinGlass seperti ini, dia juga ada fiturnya ya super chart. Di sini bisa sangat lengkap sekali ya teman-teman menggunakan banyak sekali indikator open interest, funding rate yang mana nanti akan saya jelaskan di modul selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih ya open interest change ya selama 4 jam terakhir. Ini ada aset-aset yang bisa teman-teman perhatikan di derivatif, ya bisa ambil bias ya 2 arah teman-teman. Ya ini jauh lebih lengkap ya sebenarnya. Cuman di sini teman-teman harus menerapkan yang namanya stop loss. Apa itu stop loss ya? Namanya trading itu ada yang namanya risk and reward dan juga ada yang namanya titik validasi dan juga invalidasi ya. Misalkan teman-teman di sini mau melakukan pembelian ya, kalau harga ini tidak bergerak ya sesuai dengan kehendak teman-teman, teman-teman ya posisinya stop loss ya. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini di sini teman-teman entry-nya di sini dan kemudian ketika harga ini tidak bergerak sesuai yang teman-teman kehendaki ya teman-teman di sini mengalami ya yang namanya stop loss dan ya sebelum harga ini jauh lebih turun lagi. Ini udah saya jelaskan banyak sekali ya di video-video trading sebelumnya, teman-teman harus pelajari, harus gunakan juga dan ya di sini cukup ya untuk bagian ketiga dan kita akan lanjut di bagian keempat ya, terutama spesifik tentang Bitcoin-nya. Di situ akan saya jelaskan mengapa Bitcoin dan bagaimana ya teman-teman mengalokasikan pembelian Bitcoin secara maksimal. Sampai jumpa di modul keempat.